Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu rumah yang sudah rubuh terkena bencana gempa bumi, teman-teman ya, yang dimana seluruh keluarganya meninggal tertimpa puing-puing Mahadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh di sumur ya. Jadi seluruh penghuni rumahnya ini meninggal tertimpa puing-puing. Dan ini ada beberapa puing-puing yang sudah dibongkar juga karena sudah rusak parah gitu ya, teman-teman. Ya Allah. Jadi di kampung sini terkena gempa 7,6 skala Richter seperti di Jepang. Parah sekali bahannya. Karena kondisi struktur bangunannya yang tidak mumpuni sehingga bangunan ini akhirnya hancur. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Yang menyedihkannya lagi adalah pasangan suami istri ini tertimpa puing-puing dalam keadaan sedang berhubungan badan Mahdi. Ember. Ini ember timbaan ya. Ember timbaan untuk sebenarnya ke sumur sini, teman-teman. Entahlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bel dong lu. Setan Mahadi, anak Mahadi. Cek Mahadi. Cek Mahadi, cek Mahadi. Gimana? WC. Mata saya kelilipan. Waduh, hati-hati Pak. Ini banyak angin sekali di sini. Pemirsa, tadi kita melihat di sini sosok perempuan yang berjubah coklat ya Pak dia. Rambutnya begitu panjang. Diduga itu adalah sosok kuntilanak yang menghuni bangunan sini, teman-teman. Assalamualaikum, ini siapa? Permisi. Seperti menjerit kesakitan, teman-teman. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsira. Pemirsa, ini kita lihat di sini ada sebuah musola. Musola kecil banget ini. Musola kecil banget ini. Musola kecil banget ini. Sebuah kamar puing-puing sudah hancur, jendelanya ya dia sudah rubuh ini. Parah banget berarti ya gempa bumi ini. Udah hancur lebur ini. 7,6 skala Richter bah di ini, berpotensi tsunami di sini. Ini jendela.
nembusnya ke belakang gitu. Bahari yang terapa itu nyorot apa Bahari? Di bagian belakangnya. Kelihatan nggak sih di kamera? Gelap. Bahari. Setannya sholat Bang Di. Itu di musola itu Bang Di. Hei setan, kamu sedang sholat? Setannya dari musola, ya Allah. Coba cek Pak Hadi. Ada Bang Hedi. Tiba-tiba kamera mati dengan sendirinya gitu sih Bang. Entahlah. Suka begini sekarang akhir-akhir ini. Saya curiga sebenarnya di sini tuh. Nangis, Bahari nangis dia. Gituan. Di kamar mandi, Bang, di kamar mandi dia. Sosok di kamar mandi, Bang. Sosoknya di kamar mandi kayaknya. Anjay. Bang Heri, itu ada minyak wangi. Wangi apa itu? Paris Hilton. Tidak bisa keluar, udah habis. Apa yang kita ekspor sebenarnya agak sedikit bingung dengan kondisi rumahnya sudah begini munculnya. Kenapa? Ekspor. Apa yang kita eksplor? Iya. Ceritanya Mbak Hadi, di sini tuh bukan rumah sembarangan. Itu. Kayak ada ketok-ketok ini. Banyak batu-batu sangat sulit sekali untuk jalan ini. Waduh, setan trek Bang Hadi ya. Oke, pemirsa, gitu aja kali Bang Hadi. Kita lari-lari aja kayaknya. Rumah sudah hancur ini. Emang benar kata Bang Hadi, yang sebenarnya kita agak sedikit gimana ya, meragukan untuk eksplor sini Bang Hadi ya. Ini karena kan rumah ini sudah tidak berbentuk rumah lagi Bang Hadi. Sudah cuma tinggal puing-puing, hampir rata dengan tanah bangunan ini. Tapi memang kisahnya ini yang tragis, yang begitu menyedihkan. Sepasang suami istri ini tertimpa puing-puing pada saat sedang begituan. Dia tidak ngeh kalau itu kondisinya sedang goyangannya dia sedang memang goyangannya itu sedang dahsyat dia ya. Bahkan goyangan gempa sendiri tidak dirasakan. Tidak terasa. Iya. Pada saat dia bergoyang di ranjang itu gempa yang sekitar itu tuh dia kira atas goyangan dia. Iya. Tiba-tiba semua puing-puing jatuh ke kepala dia. Makin nancep dah itu. Hancur gepeng. Iya. Besinya nancep ke badannya. Ih. Merinding. Oke pemirsa, kita doain semoga Mas Dokter ini meninggal dalam keadaan sudah khatimah, dikarenakan mereka juga
melakukan hal yang wajar ya, sebagaimana lumrahnya para suami istri sebenarnya. Cuma memang sudah takdirnya meninggal dalam keadaan seperti itu. Makanya jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan lorong misteri. Jangan lupa kalau mau berhubungan badan itu doa ya Bang Hadi ya. Iya. Nah gimana doanya Bang Hadi? Allahumma jadinya syaitan wa jadinya syaitan marazaqtana. Kata Bang Hadi. Oke, teman-teman ya. Jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan lorong misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Ini kita di hari yang berbeda. Dikarenakan sayangnya memang kemarin kita nggak sempet on cam Bang Hadi. Iya. Sebenarnya ceritanya Bang Hadi. Sebenarnya kayak enak sih. Makanya sebenarnya kayak kurang etis ya kalau diceritakan. Dikarenakan, aduh, ya inilah resiko kita sebagai content creator horor-horor gini Bang Hadi. Iya. Betul. Jadi kemarin tuh, ya makanya sebaju saya berbeda. Ini udah di beda hari. Kemarin tuh kita setelah selesai bikin konten, tiba-tiba banyak segerombolan massa datang. Ngapain ini? Ngapain ini? Apaan ini? Dikira kita Iya, sampai dikirim hari. Gitu. Wih, Sobek ini saya. sobek ya. Makanya saya nggak pakai baju itu lagi. Iya. Sobek. Aduh, tas ya. Alhamdulillahnya saya waktu itu lagi banyak uang, jadi hati saya tenang. Iya. Biasanya kalau uang nggak ada, perut lapar, biasanya sensitif Bang Hadi. Iya benar. Karena lapar galak kenyang bego biasanya. Oh gitu. Ya. Kalau lapar kan orang gitu. Tapi kalau kenyang hehehe gitu. Iya. Cengangas cengenges. Nah, untungnya pada saat itu saya kenyang, jadi saya cuma cengangas cengenges, tenang aja lah. Apa nih Pak gitu. Kenapa ini nggak izin gitu. Saya udah izin sama yang samping. Tapi ini wilayah saya. Atau ormas itu. Orang kayaknya bukan ormas sih, cuma segerombolan massa yang itulah. Kayak rusuh lah. Saya hampir Kayak kan, seolah-olah kita itu kayak maling. iya atau kayak maling gitu. perkosa gitu. Iya. Korban. Padahal kita tidak ngapa-ngapain di situ. Sudah kita cuman orang tempat sudah kosong seperti itu kita masuk gitu kan. Dan tidak ada pintu ya pada saat itu dan tidak ada penghalang juga. Jadi kita sudah lah, izin, memang kita buka. masuk akhirnya kan. Wah, akhirnya kita dibawa-bawa lah itu sampai ke Pak RT sama Pak RW. Akhirnya didudukin tuh RT sama RW. Gimana nih jadi ini? Gebukin! Astagfirullahaladzim. Rajim ya. Aduh, posisi saya tuh pada saat itu saya pengen emosi, pengen Wah, dia kan dia. banting meja saya. Hah? Pengen banting meja. Kagak ada meja Bang, di bangku ada ya. Ya pokoknya semuanya apa yang ada di situ saya pengen banting. Aduh. Tapi ya kondisi kita ya oke lah gitu. Kita bukan di kandang kita gitu kan. Iya. Jadi ngerasa bukan di kandang kita ya Bukan sudah wilayah lah. kita. Jadi kita emang berusaha sebisa mungkin ya dengan kepala dingin ya Bang Hadi waktu itu pada saat Iya. itu. Jadi kita udah Pak, enaknya bagaimana jadi nih? Gak bisa begitu. Masanya lu udah nginjek tanah gua ini. Gitu. Gua nggak terima. Iya, gua nggak terima. Lu siapa? Katanya. Udah Terus gitu kan. saya jawab Bang Heri. Hadi jawab apa? Kemarin itu lupa ya. Ini milik Allah semuanya. Iya. Pak Hadi kocak kamu kayak gitu. Terus saya langsung dia bener-bener makin emosi banget percaya. Apalagi itu yang itu tuh yang orangnya tinggi gede itu Iya. itu yang maaf. Ya, Yang segitu lah kalau kayak tinggi lah orangnya. Iya. Badannya kayak si Bimanya yang di Mahabharata gitu lah, tinggi, badannya gede lah. Kalau orang Pasti itu bagian dadanya buluan itu Bang Hah? Heri. Bagian dadanya pasti buluan itu. nggak dia. tahu udah pokoknya. Itulah yang garang lah, yang paling garang. Iya, paling garang di antara yang lain gitu. Iya, untungnya pada saat itu kita emang ngerasa ya pede aja lah gitu lah, kita ala aja. Kita juga cari ini ya, cari sesuap nasi lah buat bikin konten gitu kan. Udah akhirnya kita udah Pak sekarang maunya bagaimana, kita fair aja lah biar enak sama enak kata kita gitu kan. Tapi ya yang tadi itu dia pengen ngajar kita bener-bener gitu. Iya. Kayak kesel banget dia Iya, pengen iya. ngegebukin kita itu. Emang Nggak ini terima sih dia. kayaknya gimana ya, emang Emosi sih. ada beberapa orang yang suka gitu Pak Hadi, suka keributan. Ya pengen Iya, pengen intinya ribut gitu. aja gitu ya. Kayaknya keributan lah, dia merasa harga dirinya itu merasa diinjak-injak dengan kita tidak izin ke dia gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapa ya. Iya, padahal kita juga nggak ngelawan dia, nggak gimana. Akhirnya untungnya Pak RW-nya kooperatif juga lah, dia mau udah jangan kayak gitu, tenang aja gitu. Cuman masalah seperti ini doang gitu. Akhirnya bagaimana nih jadi solusinya? Adalah dia minta maaf kan pada saat itu, kita membayar lah
ada uang kerugian lah. Ya, intinya mereka juga lapar lah si orang-orang tersebut gitu. Iya. Nah pada saat Bang Heri Butuh keluarin uang. amplop, Iya. mulai tuh udah pada oh ya udah Iya. udah mulai suasananya beda Iya, gitu, suasana kayak udah. merangkul, kayak udah care lagi gitu. Iya. Oh ya udah lanjut aja. Iya. Jadi Ya, kita gimana juga ya, kita udah. mau lanjut juga kayak mood kita udah berubah jadi Iya. kayak males, ya udahlah kita pulang. Baju saya udah rombeng, jadi ininya udah robek kan. Iya, Ya, saya makanya. mau di kamera juga nggak enak lah. Akhirnya Iya. baru hari ini kita bisa lanjut lagi ya. Iya, tapi dan ini juga beda tempat sebenarnya sih. Sebenarnya sih beda tempat juga sih Bang Heri. Ya kan, tapi ya sudahlah. Daripada kita nggak ada konten uji nyali. Iya nggak? Iya, makanya. Iya. Daripada nanti subscriber kita nanya, "Bang, kenapa Bang? Kok konten beda kayaknya tempatnya?" gitu. Iya. Makanya kita jelasin dan kita ceritain lah. Iya, gitulah. Buka-bukaan lah biar Gitu. semua orang tahu Iya, lah. semua orang tahu. Jadi semakin kesini tuh kita semakin sulit. Tuh Bang Heri menemukan- aja nih, yang nih. Maaf ya Bang Heri. Nih bagian sini Bang Heri nih masih merah tuh. Iya. Tuh, ini bekas kemarin dijambret itu si abang-abang yang itu masih merah. Iya, Udah serem itu. Gatel nih. itu beda Garuk. gatel. Iya, gitulah bahannya pokoknya. Supaya teman-teman tahu lah ya. Iya. Bagaimana suka dukanya lah. Lebih Iya. kebanyakan dukanya sih. Iya, Jadi karena kan, aduh, kalau nggak kuat-kuat mental sama bukan orang jalanan, kita sepertinya sudah ditindas, sudah digebugin kita. iya. Terus kalau kita juga orangnya mudah tersulut emosi juga, kita udah ribut di mana-mana. Iya. Untungnya kita kita cari aman aja lah. Gimana Soalnya kan- maunya lah. Soalnya kan pekerjaan malam, kita bekerja Iya. di malam hari, jadi kayak dicurigai Iya. gitu lah ya. Jadi kayak Rentan dicurigai, sangat rentan sekali. karena banyak oknum-oknum yang maling-maling juga kan di tengah malam. Jadi bukan berarti kita sudah izin itu sepenuhnya aman ya kan? Tidak, Iya. teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang merasa Memanfaatkan juga kita. iya, memanfaatkan kita kesempatan izin ke satu orang. Ada beberapa orang yang pengen juga dia merasa, "Weh, lu izinnya ke gua, bukan ke Iya. dia, gua punya wilayah ini." Wah, Iya. itu susah bahan. Enter tiba-tiba, oke, kita bayar ke dia. Ada lagi. Ada lagi. Berkali-kali itu. Iya, Aduh. gitu. Itu yang tidak semudah itu kita masuk ke tempat itu ya. Iya. Kosong masukin nggak kayak gitu juga. Jadi ada proses-proses yang proses di balik layar itu yang sangat-sangat kompleks lah. Iya. Oke, Bang Heri. Ya, Kebanyakan ngomong kita, Bang Heri langsung aja uji Iya, nyali deh. saya adu nyali deh. Kasihan nih. Subscriber nggak ngeliat Iya. konten kita uji nyali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Udah teman-teman ya. Tadi sudah panjang lebar kita menjelaskan hampir 7 menit seperti tadi kita menjelaskan di awal bagaimana kejadian sebelum akhirnya kita adu nyali di tempat sini, teman-teman. Jadi memang seperti itulah ironinya kita, suka dukanya kita sebagai seorang content creator, teman-teman. Ya, banyak sekali cobaan dan ujian ya. Dan saya pun yakin semua orang juga yang kerja dimanapun pasti punya cobaan dan ujiannya. Nah, kita ini cobaan dan ujiannya seperti itu, seperti yang tadi saya ceritakan kepada teman-teman. Ya, kita harus siap mental, siap secara fisik juga kalau diapa-apain sama orang. Mungkin teman-teman yang kerja di kantor siap juga disikut sana sini, difitnah sama teman-teman ya kan, sama teman kerjanya, bisa jadi. Dan mungkin yang dagang juga punya ujiannya masing-masing. Ada yang mungkin dikirim santet atau dibuat tidak laku loh, disiram sama tanah kuburan ya, macam-macam. Dan itulah kita hidup di muka bumi ini pasti ada ujian selama kita masih hidup. Dan nggak cuma di dunia, nanti di akhirat pun kita di yaumil mahsyar, di yaumil mahsyar sana, kemudian kita di yaumul mizan dan segala macam hari kebangkitan kita masih banyak ujian. Nah, itu dia. Kita hidup ya pasti ada ujiannya teman-teman ya. Cuman bagaimana kita mensikapi hal itu yang paling terpenting ya. Sikap kita merupakan pribadi kita, teman-teman. Sikap kita itu adalah akhlak kita. Itu kata Rasulullah, itu hendaknya kita tuh memperbaiki akhlak. Kata Rasulullah tuh, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya, yang paling sopan, yang paling tenang, yang paling pokoknya.
Woi, setan. Malah lewe aing sia setan. Ini setan di sini Sunda, teman-teman. Jadi saya ngomongnya dengan bahasa Sunda kasar. Teman-teman seperti itu ya. Jadi ketika saya ditarik saya nih, badan saya nih baju saya gitu sampai robek kerah saya. Waduh. Pada saat itu untungnya saya bersikap dengan tenang. Saya ingat, teman-teman. Kenapa saya bisa bersikap dengan tenang seperti itu? Saya ingat salah satu kisahnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Isa itu pada dulu beliau itu dicaci, dimaki, dihina bersama ibunya, bersama ibunda beliau Siti Maryam. Dicaci, dimaki, dihina, difitnah dan segala macam. Ketika dicaci gitu sama orang kafir, apa jawabnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam? Nabi Isa cuma bilang jazakallah khair. Jazakallah khair, artinya semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Pada saat itu kaum Hawariyin tidak terima. Akhirnya berkatalah kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ya Isa, ya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ya Ruhullah, engkau ini adalah utusannya Allah, engkau ini Ruhullah. Kenapa kok engkau dicaci, dimaki, tapi malah dibalas dengan doa? Apa kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam? Anfaqa ma indah wa anfaqtu ma indi, kata Nabi Allah Isa. Seseorang dia menginfakkan apa yang dia punya dan saya menginfakkan apa yang saya punya. Gitu. Yang dia punya, orang kafir tersebut yang dia punya cuma caci maki, yang dia punya cuma kata-kata kasar. Akhirnya yang dia keluarnya yang dia punya. Gitu. Yang dia keluarkan dari lisannya yang dia punya aja, yang sekedar dia punya. Dan aku sebagai Ruhullah, sebagai utusannya Allah, yang saya punya adalah kebaikan, yang saya punya ada doa. Yang akhirnya yang saya katakan ya doa kepada beliau, kepada orang-orang kafir tersebut. Itulah, teman-teman. Makanya hendaknya kita memperbaiki hati kita supaya apa yang keluar dari lisan kita baik juga. Karena apa yang keluar dari lisan itu cerminan apa yang ada di dalam hati, teman-teman ya. Orang kalau udah ngomongnya kasar berarti emang ada keburukan di hatinya. Orang kalau ngomongnya lembut, ngomongnya adalah sopan santun, maka hatinya pula penuh dengan kesantunan, penuh dengan kelembutan. Duh, teman-teman. Alhamdulillah, makanya saya ingat cerita kisah itu sehingga ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu membuat saya sabar, harus baik, harus positif ya, positive vibes jadinya. Weh, joget dia. Di joget dia. Astagfirullahaladzim, di sini ada kuntilanak berdaster joget. Joget. Nggak ada musik dia joget. Kok bisa dia joget? Nah, ning, das. Hilang loh. Bisa dia joget di sini. Saya nggak nyanyi, nggak apa. Sepertinya di sini sempat ada setan jaipong, teman-teman. Dulunya dia mungkin penari jaipong. Akhirnya dia joget lah dia. Meskipun jogetnya saya tidak tahu itu jogetan tarian mana, sepertinya tarian daerah Zimbabwe sepertinya. Nanti coba Bang Hadi telaah, nanti Bang Hadi capture dan
Jadi bisa make Google apa yang disebut ya? Google Lens atau Google Picture atau Google Image atau gitulah cara pakai AI. Bahadi. Itu gerakan daerah mana itu? Kayaknya itu gerakan diobok-obok, airnya diobok-obok gitu kayaknya. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Gitu sepertinya. Mungkin itu tarian daerah. Ya sih, ngira dari daerah Zimbabwe itu. Allah Akbar. Ada suara bapak. Aduh, jangan-jangan kita digerebek lagi nih. Seperti suara bapak ini. Ya, teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau misal di ending video nanti saya lari-lari, bisa jadi kita digerebek yang kesekian kalinya teman-teman. Karena memang pasti saja berpotensi untuk kita disergap, digerebek, dicurigai. Karena kan ya mengundang ya. Di tempat gelap itu ada warna nyala-nyala itu lampu apa gitu. Pasti mengundang tanya bagi segenap warga sekitar. Meskipun sudah izin, ada beberapa oknum yang udah izin, kita udah bayar, kabur, nggak nolong gitu. Seharusnya kan dia yang bisa menjadi tameng kita ya, garda terdepan untuk membela kita. Tapi ya kenyataannya tidak seperti itu. Teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Ada seperti bunyi truk ya di luar. Karena ini kondisinya sudah tengah malam dan di sini dekat sekali dengan jalan besar, jalan raya, sehingga memungkinkan untuk terdengar suara-suara yang bising ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin nih kalau terdengar suara-suara yang tidak mengenakan dan tidak membuat teman-teman nyaman ketika menonton, dikarenakan memang suasananya seperti ini, kondisinya seperti ini, keadaannya seperti ini. Ada di mana tempat yang memungkinkan kita untuk sunyi, sepi, dan juga terisolasi sehingga nyaman untuk ditonton. Ada juga yang di tempatnya seperti ini, bising teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin, lagi-lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang menonton mungkin tidak bikin nyaman ketika didengarkan, apalagi menggunakan headset. Weh toxic. Weh toxic sekali dia, tangannya keluar dia. Diacungkan jari tengah ke arah Harry, penuh dendam dia bilang itu teman-teman. Astagfirullahaladzim, setannya gini. Surti menangis, Surti kecewa. Woi, toksik sekali kau setan. Teman-teman udah mohon lahir batin nih. Saya tidak bisa mereka adegan mengulang lagi kata-kata dia tuh. Silahkan untuk editor tuh. Editor coba deh dicatat dah itu kata-kata toksik itu. Setan-setannya ini toksik ya teman-teman ya. Kaget saya tiba-tiba
muncul dari arah sini nih. Dari arah sini teman-teman nih. Tangan. Kalau teman-teman lihat nih ya, secara langsung ini tangan gini. Ini teman-teman nih. Woi. Saya baru ternyata di sini banyak telapak tangan Dajjalud. Dajjalwati seperti ini. Tangan Dajjalwati seperti ini. Mengerikan sekali. Kita berada di tanah Sunda, tapi ini setannya ngomong bahasa Inggris, toksiknya. Seperti ini setan kekinian ya teman-teman. Ini seperti setan-setan yang sudah go international. Setannya sudah ini ya, sudah bisa bahasa-bahasa campur-campur gitu tuh. Pokoknya ngomongnya tuh, aduh, Mbak Adi, tadi saya mendengar jelas sekali tadi si setan-setan ini mengeluarkan kata-kata toksik. Dan tadi mengacungkan jari tengah ke arah saya, penuh dendam. Dia bilang, gitu Bang Adi. Wih, kan? Denger gak? Anjing lu katanya. Astagfirullahaladzim. Nih teman-teman, setannya toksik. Wih, setannya kan bener kan? Kata siapa? Ngomongnya. Cek Mbak Hadi keliling Mbak Hadi. Giniin, set. Seperti itu Mbak Hadi setannya. Ngomongnya kasar. Gitu. Saya teringat ada sebuah kata-kata ulama itu bilang wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Setiap wadah itu mengeluarkan apa sesuai yang ada di dalamnya. Jadi kalau wadah susu nih ketika dikeluarkan isinya susu. Betul. Tapi kalau wadah comberan ketika dikeluarin isinya comberan. Begitupun kalau hatinya kotor yang keluar tuh kata-kata toksik. Iya benar. Kalau hatinya lembut ya keluar ya kata-kata baik. Ini setan nih busuk katanya Pak Adi. Astagfirullahaladzim. Toksik sama mulutnya. Astagfirullahaladzim. Makanya Pak. Duh. Udahlah. Fix. Setan toksik. Cut, Bang Hadi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di Lorong Misteri. Baik para pemirsa, di malam hari ini saya akan melakukan adu nyali dan saya akan berhadapan dengan setan toksik yang Bang Heri kemarin hadapi. Ya, saya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan gentar untuk melawan hantu toksik ini, apalagi hantu yang tidak beriman seperti ini yang contohnya saja sudah kita dengar ya. Pada saat kemarin Bang Heri adu nyali itu dia mengeluarkan kata-kata kotor ya, sesuai hatinya. Kalau saya hatinya bersih. Ya, bukan masalah hati bersih atau gimana ya Pak Hadi. Saya Apa? risih dengan penampilan Pak Hadi itu. Ini Apa? Pak Hadi sedang pakai apa ini? Sorban ini Bang. Hah? Sorban. Enggak, saya tuh melihat Pak Hadi itu seperti seseorang yang sempat viral pakai baju kuning. Tahun 2016 itu saya tahu itu. Apa? BBAP. Apple Pen. Saya ingat itu ya, tahun 2016 itu. Iya, itu ntar coba editor ditampilin nih. Bahannya ini mirip. Udah BP Apple Pen. Asik. Ngomong-ngomong nih, penampilan saya udah keren kan ya, pakai sorban ini nih. Saya udah kayak tentara
kayak tentara ya, tentara Timur Tengah. Apalagi kalau saya begini nih. Begini terus begini. Begini. Aduh, lebih mirip teroris saya ini. Astagfirullah. Bapak, saya pakai sorban ini teman-teman biar nggak dingin aja. Saya biar nggak dingin. Wih, apaan nih? Keluar kamu setan toksik. Saya baru tahu nih. Sepanjang episode, saya baru kali ini mendengar setan toksik. Toksik. Allah. Setoksik apa kamu itu? Sampai kamu saja udah menjadi hantu, ya? Allah. Masih toksik. Kehidupan kamu setoksik apa pada saat itu? Berbicara dengan saya sekarang juga. Mari kita berkomunikasi. Kenapa kamu bisa toksik kehidupan kamu? Assalamualaikum. Nggak pernah menjawab salam ya. Setan toksik biasanya memang nggak pernah mengucap salam. Kenapa kamu? Jawab. Hadir. Seperti suara mengorok. Keluar kamu. Tadi pada saat Bang Heri adu nyali, kamu muncul. Kamu berbicara. Kayak seolah-olah saya menghina atau kita menghina kamu, ha? Kayaknya kalau setan toksik ini nggak boleh diajak saya kamu deh. Gua lu aja ya. Keluar lo setan toksik. Bicara. Gak bicara sama sekali ya si setan toksik ini. Keluar kamu. Bicara. Saya sudah memancing berkali-kali untuk dia berbicara dengan saya, namun sepertinya nih si setan toksik ini tidak mau berbicara dan tidak mau berkomunikasi dengan saya. Kacau. Saya agak bingung ini. Soalnya eksistensi yang ada di sini pada saat saya adu nyali tidak sama dengan apa yang dirasakan sama Bang Heri. Memang kadang seperti itu sih teman-teman. Jadi setiap orang itu memiliki respon. Maksudnya setiap hantu itu memiliki respon berbeda-beda ke setiap orang gitu teman-teman. Kayaknya ya. Nggak semua orang digituin. Maksudnya nggak semua orang kadang suka ditongolin atau digangguin atau diisengin gitu teman-teman. Mungkin ya setiap orang itu memiliki aura yang berbeda-beda. Mungkin ya teman-teman ya. Kadang teman-teman mungkin bisa melihat lah dari aura wajah. Wah, ini dia nih. Tertawa dia, baru tertawa dia. Keluar kamu. Saya ingin berkomunikasi dengan kamu. Keluar. Woi anjing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya sebagai orang yang beriman merasa kuping saya panas setelah berbicara kata-kata kotor yang seperti itu. Kenapa kamu berbicara kotor seperti itu? Kenapa? Nggak menjawab dia. Masa hidup kamu kenapa? Jawab. Pergaulan kamu bebas ya?
Hah? Astagfirullahalazim. Dia menari-nari seperti bagaikan wanita India dia. Masyaallah, masyaallah. Astagfirullahalazim. Saya udah kayak Sahrukan nih, pakai sorban seperti ini. Joget apaan kamu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hilang dia langsung. Saya ngelihatnya kayak joget-joget orang-orang apa sih ini? Orang-orang Brazil kayaknya ya, yang hula gitu-gitu. Kelihatannya sih. Suara apa itu? Kayak tok. Tangannya keluar. Ini toksik banget tangannya itu. Astagfirullahaladzim. Sangat tidak terpuji. Saya lihat tadi teman-teman, pada saat dia bergoyang-goyang gitu, dia pakai baju panjang loh. Ini kayaknya ini mohon maaf ini teman-teman, kayaknya ini hantu ibu-ibu ini. Hantu ibu-ibu yang memang sudah toksik kehidupannya. Maaf, lebih ke ODGJ kayaknya ini. Hantu ini nih. Saya ngeliat tadi benar-benar ini. Astagfirullahaladzim. Bener ini, kayaknya sih hantu ODGJ ini. Kalau menurut saya, toksik-toksiknya orang ya, toksik-toksiknya orang ini dalam keadaan sadar pun dia tidak akan menjadi hantu yang toksik juga kayaknya gitu. Kayaknya hantu ODGJ ini. Hantu ODGJ yang gimana ya? Saya dari wujudnya aja ya. Dari wujudnya aja tadi saya lihat ini sosoknya yang goyang-goyang ini, goyangannya itu goyangan yang tidak waras, teman-teman. Saya rasa ini jadinya kayak lebih kayak hantu ODGJ ini. Dari omongannya emang kadang ada beberapa ODGJ yang kasar omongannya, toksik, bahkan sampai ngamuk-ngamuk, marah-marah loh. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang sampai maaf apa nih? Kayak dia ngeludahin. Woi, astagfirullahaladzim. Saya kayak diludahin ini. Cipratannya sampai sini, tapi wujudnya tuh eueuh ya nih. Wujudnya eueuh.
wujudnya tidak ada. Allahu Akbar. Batok kelapa dilempar dari sana. Astagfirullahaladzim. Toxic ini. Saya rasa ini hantu ODGJ. Ini fix hantu ODGJ. Kalau saya pikir-pikir ini hantu ODGJ. Wah, muncul lagi dia. Ngomong apa lu tadi? Astagfirullahaladzim. Menggila memang. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa itu? Apa itu? Astagfirullah. Suara. Kayaknya ini teman-teman, tempat ini pernah dihuni oleh sosok, bukan sosok, oleh Woi, apaan itu? Astagfirullahaladzim, dia ngomong jorok. Woi. Astaga. Kedengeran gak sih? Kerekam gak sih ini ke ini nih? Harus di desibelnya harus dikencangin ini ya, editor, biar terdengar ini. Kayaknya ini bener sih, kayaknya nih bangunan ini pernah dihuni oleh sosok ODGJ ya teman-teman ya. Ya tahu sendirilah sosok ODGJ seperti apa gitu. Mungkin karena dia kehidupannya pada saat sebelumnya mungkin toksik gitu ya, sering dihina, caci maki, jadinya stres dan cacian makinya itu mungkin menjadi kayak makanan dia sehari-hari, hingga apa yang dilontarkan di mulutnya pun seperti itu. Jadi mungkin dikesal juga, mungkin ada beberapa orang yang sifatnya tidak mau ribut tapi tetap dicaci maki. Kan ada beberapa sifat orang yang seperti itu teman-teman, tidak mau ribut gitu ya, terus dia sering dicaci maki, terus dia tidak membalasnya sehingga stres, yang akhirnya yang berakibat ketika dia berdiam diri, ketika dia mau marah, dia melontarkan kata-kata yang kotor dan toksik, yang pada dasarnya dia sebenarnya tidak toksik orangnya. Kadang ada kayak begitu. Gimana Bang Hadi? Aman. Apa yang dirasakan dan Bang Hadi dengar? Saya tidak merasakan. Tidak merasakan? Tapi saya mendengar. Melihat. Apalagi? Ya, melihat dan mendengar. Apa yang dirasakan dan dilihat? Saya tidak rasakan, tapi saya mendengar dan melihat. Ya, apa yang dilihat dan didengar? Ya, saya melihat sosok tersebut itu berjoget-joget. Sama seperti saya lihat berarti.
saya mendengar dia berbicara kata-kata kotor yang akhirannya itu tot. Ya tau lah ya. Apa itu? Yang akhirannya itu tot, yang depannya itu engen maksudnya. Pengen. Maksudnya gitu, salah saya ngomong. Gitu. Mungkin pengen tahu jeletot. Ya, Itu kepanjangannya mungkin itu ya. Iya. Ya, Itu sedap. ada di pinggir jalan depan Indomaret biasanya. Tahu jeletot. Pedes, enak. Iya, iya. Tahu hot. Terus saya melihat sosok tersebut begini tangannya sama saya. Ke saya. Situ tuh tangannya. Seperti lagunya Zambro itu. Iya, kayak begitulah. Saya di sini nih sosok di sini sepertinya ya, Bang Heri, yang saya amati, yang saya yang menurut saya sepertinya ini hantu ODGJ, Bang Heri. Oh, bener sih. Yang tadi saya ngobrol-ngobrol sama orang Madura depan nih yang dagang. Dulunya memang di sini tuh ada ibu-ibu sama tetangganya suka ngeganggu tetangganya, nyiram air tai ke rumah tetangganya. Tuh kan benar. Zaman hidupnya itu mungkin, sekarang udah mati. Itu kelakuan orang toksik itu Bang berarti. Kok kayak yang kayak di IG yang viral itu ya? Memang itu kan baru-baru ini sekarang viral. Dari zaman dulu udah ada orang kayak gitu Bang. Iya sih, memang sudah ada. Namanya ada tapi itu ada sindromnya namanya itu ada. Apa? Tolol namanya. Sindrom tolol. Iya. Baru tahu saya itu. Oke. Saya rasa cukup lah ya untuk tayangan hari ini. Iya. Cukup sampai sini, dan mohon maaf jika memang saya ada kesalahan kata atau perbuatan saya kurang baik ataupun kata-kata saya kurang baik di malam hari ini. Jangan pernah percaya itu, tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.